Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan umur, kenikmatan sehat walafiat hingga kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam di malam hari ini, yang mudah-mudahan insyaallah kita masih diberikan oleh Allah istiqamah di dalam kebaikan dan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kajian malam hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan babul aniyah, bab yang berkaitan dengan wadah-wadah, khususnya nanti ketika wadah itu adalah terbuat daripada emas ataukah berbahan perak. Dalam hukum tahrimu isti'mali dhahab wal fiddah, keharaman daripada penggunaan wadah yang terbuat dari bahan emas dan juga perak. Hadis yang ke-14 dan juga hadis yang ke-15. Hadis ini yang ke-14 diriwayatkan daripada An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu maqal. Hadis diriwayatkan dari seorang pembesar juga daripada sahabat Nabi, yaitu yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tashrabu, jangan kalian meminum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, dalam wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring-piring yang terbuat daripada emas dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah lahum, apa yang banyak digunakan oleh orang-orang kafir di dunia, fid dunia, dan walana fil akhirah, dan itu adalah menjadi hak kita sebagai orang Islam kelak ada di akhirat, yaitu di saat kita setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini hadis yang muttafaq alaih, disepakati riwayatnya oleh a'immatul muhadditsin, daripada banyak imam-imam hadis ya, terkait daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita tahu bahwasanya Imam Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia adalah orang yang diberikan oleh Nabi rahasia-rahasia yang tiada diketahui dan tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Karena itu sampai beliau mendapatkan julukan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mendapatkan sir rahasia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khususnya itu apa? Untuk bagaimana mengetahui dari orang-orang yang benar-benar mukmin dan juga orang yang munafikin. Di mana Nabi memberikan suatu gambaran ya, dan juga penyebutan daripada siapa-siapa saja sebenarnya orang-orang yang munafik, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ya, beliau setiap ada jenazah maka beliau tidak langsung untuk ikut serta mensolati kepada itu jenazah, tapi beliau melihat dulu kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, adakah Hudzaifah ibn al-Yaman hadir, adakah Hudzaifah ibn al-Yaman itu mensolati jenazah tersebut. Kalau dilihat Hudzaifah hadir dan ikut mau mensolati, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun ikut untuk mensolatinya, karena dipastikan kalau sudah Hudzaifah ikut mensolati, berarti yang disolati itu adalah seorang yang benar-benar mukmin dan bukanlah seorang munafikin ya. Bahkan dalam satu cerita, di saat Sayyidina Umar bin Khattab beliau sudah dalam kondisi kritis, saat sudah ditikam ya, di saat mendekati daripada ajal akhir hayatnya, maka datanglah di situ ada Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka Sayyidina Umar pun memaksa dan bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, wahai Hudzaifah ibn al-Yaman, demi zat Allah dan juga demi Rasulullah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadamu
namaku termasuk di antara golongan orang-orang munafikin. Ini karena ini adalah rahasia yang tidak diketahui kecuali hanya Allah, Rasulullah, dan juga diberitahukan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Adakah Nabi pernah menyebut namaku sebagai bagian daripada orang-orang munafikin? Maka Hudzaifah pun diam sambil menangis ya. Wahai Umar, adakah engkau menginginkan aku untuk membuka rahasia? Yang ini adalah rahasia yang tidak boleh untuk dibuka kepada siapapun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Sayyidina Umar pun maksa ini bukan untuk apa, tapi tujuan untuk lihat ma'inna qalbuh, supaya menjadi ketenangan daripada hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sehingga beliau pun sampai bersama lagi, wahai Hudzaifah, beritahukan kepadaku, adakah namaku disebut juga sebagai kelompok daripada orang-orang yang munafikin sebagaimana yang Nabi sebutkan kepadamu? Maka akhirnya Hudzaifah pun dengan tangisan beliau sambil mengatakan, la wahai Umar, tidak wahai Umar Khattab, Nabi tidak menyebut namamu di dalam kelompok orang-orang yang munafikin. Yang artinya dari sini bisa dipastikan bahwasanya Umar ibn al-Khattab, sahabat agung ini adalah benar-benar orang yang beriman dan tidaklah sama sekali masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafikin. Ya, sampai termasuk di saat wafatnya Sayyidina Umar al-Khattab, maka sebelum wafat dia pun pesan, tanyakan, lihat saat nanti jenazahku dibawa untuk disolati, kau jangan langsung kau salati jenazahku, tapi lihat dulu adakah Hudzaifah nanti datang. Kalau sudah datang, maka apa? Sholatlah dan kemudian bawalah aku ke rumah daripada Sayyidah Aisyah. Sebelumnya ini sudah minta izin kepada Sayyidah Aisyah untuk diberikan kesempatan dikubur di samping daripada Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang akhirnya sampai sekarang pun kuburan itu bertiga, ya, Rasulullah, kemudian di bawahnya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di bawahnya lagi yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dilihat nggak taunya bahwa Hudzaifah tadi datang dan mensolati juga kepada jenazahnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini riwayat daripada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa haramnya daripada penggunaan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Ya, dinyatakan dan menunjukkan kepada keharaman untuk menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Dan di sini, ya, di dalam hadis ini memang yang disebut, ya, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Untuk larangan meminum dan juga makan menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Ya. Babul aniyah, ini bab aniyah jamak daripada ina, adalah wadah. Yang dikatakan dengan wadah itu apa yang ma ya'khudhu faraghan minal hawa atau yang kullu syai'an min syai'in ila akhar. Apa yang bisa mengambil daripada ada ruang yang kosong yang bisa terisi dari wadah udara, atau juga yang bisa digunakan untuk memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu adalah wadah. Ya, itu adalah wadah. Cuma yang sekiranya secara umum pun dimutlakan kepadanya dengan nama wadah sebagai sebuah ina, wadah. Ya, ini yang dikatakan dengan ina. Sehingga Pak, mutlak, mau besar mau kecil. Ya, dan di sini haram dikatakan secara mutlak haram, baik itu kepada kaum laki-laki ada kaum perempuan. Ya, walaupun pertama, ya, dikatakan jangan kalian minum pada wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring-piring yang terbuat daripada emas dan perak. Ya, menggunakan emas dan perak. Nah, kemudian apa yang menjadikan daripada keharamannya sebenarnya di sini, ya, ulama memberikan suatu alasan untuk sebagai hikmah. Sebenarnya alasan utamanya adalah dilihat dari bahan, bukan dari penggunaan. Bukan artinya bukan karena untuk makan dan minumnya. Berbeda nanti daripada sebagian ulama yang itu sebenarnya kurang bisa diambil pendapatnya, ya, di kalangan para fuqaha, ya, yaitu termasuk seperti pendapatnya Syaukani, ya, dan juga daripada sebagian ulama yang lainnya yang hanya mengatakan apa? Ini adalah berlaku khusus hanya untuk makan dan minum.
Ya, karena alasannya apa? Penggunaan yang paling banyak adalah untuk makan dan minum. Jadi bukan karena emas dan peraknya gitu. Tapi para jumhur, para ulama menyatakan bahwasanya apa? Ini adalah alasannya karena emas dan peraknya. Jadi alasan nakdiyahnya. Sehingga apa? Untuk penggunaannya berlaku secara menyeluruh dan secara umum. Walaupun nanti berbeda. Di kalangan para ulama itu sebagian mengatakan keharaman yang mansus adalah untuk makan dan minum. Adapun penggunaan selain makan dan minum, maka itu adalah apa? Tetap hukumnya haram tapi bil qiyas. Sebagian ulama mengatakan itu adalah dengan dalil qiyas. Tapi banyak dari ulama apa? Menyatakan enggak, sebenarnya bukan qiyas. Justru dengan ini bisa dipahami juga menjadi dalil pula untuk apa? Keharaman penggunaan kepada selainnya. Kenapa? Nah, ini alasannya jadi gini. Makan dan minum itu yang banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh orang. Hampir setiap hari manusia nggak akan lepas dari makan dan minum. Itu yang artinya perbuatan ini adalah menjadi perbuatan yang hampir kita katakan adalah apa? Nggak akan pernah lepas daripada manusia, pasti dilakukan. Beda dengan yang lainnya. Orang menggunakan misalkan untuk celak, orang gunakan untuk wadah-wadah seperti misalkan untuk bara api kah, atau untuk wadah tempat wudhu, tempat air untuk dia bersuci, tempat air untuk dia berwudhu. Nah, ini nggak akan terus selalu untuk dipakai. Tapi apa yang nggak pernah lepas adalah untuk makan dan minum. Nah, justru kalau apa yang berarti sebenarnya penggunaan wadah untuk makan dan minum itu adalah sebuah batas darurah sebenarnya. Apa yang sudah menjadi doruri karena nggak akan lepas daripada manusia. Kalau yang doruroh aja yang harusnya apa yang terkadang diharamkan tapi karena melihat doruroh itu diperbolehkan. Ya, di sini apa yang pekerjaan yang sering dan tidak pernah lepas daripada manusia itu diharamkan, apalagi yang jarang dan bisa dihindari, gitu loh. Karena itu dari situ apa sebenarnya bukan bil qiyas, tapi juga ini dijadikan dalil untuk keharaman daripada yang lainnya. Karena itu sampai-sampai Imam An-Nawawi beliau sampai mengatakan apa? Menjadi sebuah ijma, kesepakatan dari para ulama untuk apa? Diharamkannya menggunakan wadah daripada emas dan perak, baik laki-laki untuk perempuan, baik isti'malnya penggunaannya adalah untuk digunakan makan atau minum atau keselainnya. Min sa'iri anwa'il isti'malat, daripada seluruh macamnya daripada penggunaan wadah. Ya, ketika itu terbuat daripada emas dan perak, maka hukumnya pun adalah haram. Nabi memberikan sebuah alasan di sini. Kenapa haram? Wadah emas dan perak itu yang banyak digunakan oleh orang kafir di dalam dunia yang kita hadapi, dunia yang kita lihat sekarang. Nah, ini itu di zaman Nabi sudah demikian. Ya, ini dikatakan dalam kalimat fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya ini wadah emas dan perak adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Bukan berarti adalah untuk menunjukkan hukum halal kepada mereka, tidak. Karena bagi orang kafir pun diterapkan hukum yang sama sebagaimana umat Islam. Artinya mereka itu mukallafun mukhatabun bi furu'i syariah. Mereka juga terkhitab, terkena hukum-hukum syariat sebagaimana orang Islam. Itu kalau bagi orang Islam haram, bagi orang kafir pun juga haram. Sebenarnya demikian. Tapi maksudnya apa di sini? Melihat keadaan yang ada yang di dalam dunia nyata kita, di mana apa? Orang-orang kafir banyak menggunakan saat itu dengan wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Kenapa dalam mas ini? Minal khuyala, ya, bagian daripada kesombongan mereka. Ya, tafakhurnya mereka, membanggakan dunianya mereka, takasur, berbangga dengan banyaknya harta mereka. Ini khuyala, ya, kesombongan itulah. Ini termasuk yang mendasari alasan juga adalah apa? Sifat khuyalanya, kesombongannya, dan juga apa? Ya, perhatiannya syariat. Kata ulama apa? Termasuk kalau kita menggunakan emas dan perak itu banyak dikenal oleh semua masyarakat, termasuk lapisan bawah orang-orang fuqara wal masakin pun mengetahui apa itu emas atau perak. Sehingga apa? Penggunaan ini apa? Wadah dari emas dan perak termasuk yang berakibat adalah apa?
kepada kasru qulubil fuqara, bisa menjadikan terpecahnya hatinya orang fakir, semakin menjadikan hati mereka adalah bersedih, ya. Karena apa? Jangankan untuk wadah makan aja mereka susah, apalagi ini wadahnya terbuat dari emas dan perak. Lah ini, ya, bukan berbagi makanan, mereka malah semakin apa? Membanggakan hartanya, melihat apa? Untuk makan saja wadahnya mereka adalah terbuat daripada emas dan perak. Nah, akan semakin menyakitkan daripada hatinya orang-orang fakir. Itulah yang dasarnya. Ya, tapi ini wadah akan berhukum halal kelak kalau sudah kita lepas daripada dunia. Karena hukum ini taklif berlaku hanya di dunia, di mana nanti bagi umat Islam di saat oleh Allah sudah dimasukkan umat Islam ini ke dalam surga, maka seluruh wadah-wadah yang ada di surga itu adalah semuanya terbuat dari emas atau perak. Semuanya penuh dengan kenikmatan, nggak ada yang biasa, nggak ada dari beling, apalagi dari seng, ya. Semuanya adalah penuh keindahan dari emas dan perak semuanya. Nah ini, maka ini dikatakan walana fil akhirah, dan wadah itu adalah bisa menjadi halal bagi kita kelak ada di akhirat, yaitu di saat kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, hukum haramnya ini berlaku secara umum laki atau perempuan. Dan di kalangan para ulama terjadi perbedaan. Ya, memang urusan tadi sebenarnya sebagian itu menyatakan keharamannya, dan ini yang jumhur para ulama, bahkan Imam Nawawi tadi sampai menyatakan itu adalah ijma'. Itu berlaku untuk semua macamnya penggunaan, ya. Yang penting adalah wadahnya terbuat dari emas dan perak, mau digunakan untuk makan, digunakan untuk yang lainnya, hukumnya adalah haram. Semua macamnya wadah, bukan hanya piring atau gelas. Makanya dicontohkan kan, termasuk mirwat, wadahnya celak atau juga tangkainya celak, yang dibuat kadang celak yang buat yang berupa tangkai itu dicelup ke serbuk celak, kemudian dipakaikan. Nah, ini mirwadin. Kalau tempatnya itu namanya mukhulah. Ya, walaupun mirwatnya tangkai celaknya ini masuk bagian daripada wadah. Kenapa? Dia bisa membawa serbuk celaknya itu untuk dipindahkan ke mata, untuk kita pakaikan ke mata. Berarti ini masuk kategori wadah. Karena itu penggunaan tangkai celak yang terbuat dari emas atau perak hukumnya adalah haram. Ya, cuma kecuali karena daripada para ulama adalah apa? Kalau sudah kondisinya ada hajat yang mendesak atau bahkan kondisi darurah, ya, diantaranya itu baru diperbolehkan adalah apa? Termasuk mirwat ini, ya, ketika ada orang yang sakit mata, di mana matanya, pandangannya kata dokter nggak akan menjadi jelas dan terang pandangannya kecuali dicelai menggunakan celak yang terbuat daripada emas. Ya, maka bagaimana? Boleh bagi dia untuk menggunakan tangkai celak yang terbuat dari emas itu, karena dianggap itu adalah darurah. Atau tidak ada lagi wadah yang dibuat minum kecuali wadah daripada emas, sedangkan dia saat itu tersedak. Kalau tidak segera minum bisa membahayakan sampai pada kematian. Nah, ini darurah. Maka bagaimana? Minumnya menggunakan wadah dari emas ataukah dari perak boleh, karena batas darurah itu saja. Ya, karena batas doro itu saja. Selain ini maka tidak diperbolehkan. Ya, termasuk bahkan untuk hukum haramnya haram apa? Ya, haramnya haram apa? Menurut Al-Imam Al-Bulghini dan Ad-Damiri serta banyak para ulama mengatakan penggunaan wadah dari emas dan perak itu termasuk dosa besar, minal kabair. Yang artinya orang menggunakan walaupun sekali berarti dia fasik. Ya. Kalau mau rentetan hukum orang yang fasik, kesaksian nggak bisa diterima, nggak bisa jadi wali nikah. Nah, ini kan harus tobat dulu baru. Nah, sampai demikian. Ini kalau menurut Al-Bulghini dan juga Ad-Damiri. Tapi Al-Imam Al-Adru'i menukil daripada para jumhur para ulama, kebanyakan mayoritas ulama justru menyatakan apa? Ini dosanya adalah minas shaghair. Ya, dan ini yang dianggap pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Jadi yang kuatnya justru adalah minas shaghair, termasuk dosa kecil dan bukan dikatakan daripada dosa yang besar. Sebagian termasuk di situ ada menyampaikan bahwasanya bahwa qaulnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Ghul-Qadim yang menyatakan hukumnya tidak haram. Jadi larangan ini adalah lil karahah. Ya, larangan ini lil karahah. Ya, cuma di sini
Dikatakan apa? Banyak para ulama setelah ini mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan karwa itu karena bisa jadi adalah apa? Hanya melihat di hadis riwayat Hudzaifah, tidak melihat kepada hadis yang diriwayat Ummu Salamah. Ya, karena di hadis yang ke nomor 15 inilah yang menjadi penguat untuk ke hukum haram, di mana Pak ada ancaman azab yang pedih bagi orang yang menggunakan wadah ini, dan disinilah yang menunjukkan bahwasanya Pak hukumnya adalah haram bukan makruh. Ya, karena itu sebagian mengatakan apa? Bisa jadi saat mengatakan itu karena ini gol godim, gol yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i hukumnya bukan haram tapi makruh. Tapi kemudian banyak ulama mengatakan apa? Imam Syafi'i sudah mencabut pendapat yang pertama ini. Yang jelas gol jadid beliau mengatakan haram. Pendapat yang baru beliau mengatakan adalah haram. Ya, nah, sehingga banyak ulama mengatakan apa? Pendapat yang gol godim itu sudah dicabut, ditarik kembali. Ya, karena itu beberapa orang yang mengatakan itu hukumnya hanya makruh pun itu dikatakan apa? Bisa jadi adalah apa? Riwayat yang menyatakan ada ancaman itu adalah bisa jadi tidak sampai kepada mereka. Hadis itu tidak sampai kepada mereka sehingga mereka menganggap larangan ini hanya sebatas larangan makruh, tidak sampai batasan larangan haram. Ya, ancaman yang pastinya akhirnya memperkuat untuk menunjukkan hukum haram. Riwayat hadis yang kedua yaitu an Ummi Salamah. Ini adalah Ummul Mukminin yang bernama Hindun bin Abi Umayyah. Ini istri termasuk daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi Ummul Mukminin. Ya, nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Beliau dijuluki Ummu Salamah. Ya, di mana beliau ini pernah berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Allah, kata beliau apa? Orang yang meminum menggunakan wadah yang terbuat daripada perak, di sebagian riwayat fi ina'i al-adzab au fiddah. Ada katakan yashrabu au yakulu. Ini ada syak fi rawi, ada keraguan daripada perawinya. Ya, katanya orang yang minum menggunakan wadah daripada perak, ya, dalam riwayat ini Nabi bersabda apa? Innama, hanya saja, yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Beliau ini ibarat meneguk. Yujarjiru, al-jarjara itu suara masuknya air saat kita teguk, saat kita teluk. Nah, ini yujarjiru. Hanya saja yang dia teguk, yang dia masukkan ke dalam perutnya itu adalah apa? Nara jahannam, neraka jahannam. Walaupun kan air, iya, tapi karena wadah yang digunakan adalah haram, maka jadinya nanti apa? Berimbas, berakibat kelak di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Gitu. Dia adalah apa? Seperti halnya dia memasukkan api neraka jahannam itu yang dimasukkan ke dalam perutnya. Seperti aneh kan dalam ayat alladzina yaquluna amwal yatama dzulma innama yaquluna fi butuhim nara wa sayasluna sa'ira. Dan orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, kan yang dimakan adalah harta, bisa berupa makanan, bisa berupa apa, tapi hakikatnya sebenarnya apa kata Allah? Innama yaquluna fi butuhim nara. Hanya saja yang dia makan sebenarnya adalah dalam perut mereka nara, api neraka, dan kelak menjadikan mereka adalah wasayasluna sa'ira, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Nah, ini ancaman untuk apa? Yang dimasukkan adalah nara jahannam. Dan ini yang masyhur dengan memfathahkan kalimat nara jahannam. Ya, dikatakan ini jadi maf'ulnya dari kalimat yujarjiru. Fa'ilnya untuk jadi pelakunya daripada yujarjiru adalah alladzi yashrabu, asyarib, orang yang minum menggunakan wadah, walaupun yang diminum air, tapi kalau menggunakan wadah terbuat daripada perak, seperti halnya yang dia minum dan dia teguk itu adalah api neraka jahanam. Itu. Wakil ada sebagian riwayat mengatakan dengan naru. Ya, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Ya, naru ini jadi fa'ilnya yujarjiru. Jadi yujarjiru apa? Neraka jahanam itu menjadikan bersuara seperti perutnya itu suara seperti neraka jahanam. Seperti halnya suara yang ada di dalam neraka jahanam di perutnya itu.
Allah, ini ya sebagai ancaman bagi orang yang menggunakan daripada wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Nah, dari sini sebenarnya laki-laki maupun perempuan, bahkan fuqaha mengatakan keharaman ini juga berlaku kepada menyimpannya, tidak hanya istimalnya atau penggunaannya. Jadi kalau ada orang memiliki wadah, ini kan kadang banyak punya bejana, ya, atau yang dulu biasanya orang-orang dulu itu apa itu namanya itu yang semacam bukan seperti halnya kendi. Kadang-kadang kan jadi hiasan di rumah. Jadi hiasan ini yang terkadang terbuat daripada emas, bukan kuningan, bukan apa, terkadang terbuat daripada perak. Nah ini bagaimana hukumnya? Walaupun ditaruh hanya sebatas sebagai hiasan, maka bagaimana? Hukumnya pun haram. Sebagaimana keharaman menggunakan, haram juga untuk menyimpan. Sebenarnya ada kaidah kan, ma harum isti'malu harum ittikhadhuhu. Apa yang haram untuk menyimpan menggunakannya, maka haram pula untuk ittikhad. Ittikhad dalam artian iktina itu artinya itu menyimpan. Kenapa dikatakan li'anna iktina'ahu yajru ila istimali? Orang kalau sudah nyimpen bisa sewaktu-waktu narik untuk dia gunakan, menarik dirinya untuk menggunakan. Sekarang mungkin hanya nyimpen jadi hiasan, tapi bisa jadi sewaktu-waktu dia ketarik dirinya untuk menggunakannya, walaupun hanya sesekali. Nah di sini makanya apa? Karena bisa berakibat dia ketarik untuk menggunakan, hukumnya menyimpannya pun adalah haram itu. Dan bahkan daripada fuqaha mengatakan haramnya walaupun untuk dagang, ya, walaupun untuk dagang. Jadi ada orang dagang untuk hiasan-hiasan yang di rumah, wadah yang terbuat daripada emas dan perak, ini bagaimana? Haram sekalipun itu dibuat dagang. Dan itu bahkan memutlakkan pendapat muktabarnya, sekalipun mau dibuat dagang untuk dijual ke pembuat perhiasan pun tetap hukumnya haram. Wakilah baru sebagian ulama mengatakan kalau dagangnya untuk dijual kepada pembuat perhiasan yang halal, maka hukumnya adalah boleh. Ini tapi pendapat muktabarnya memutlakkan hukum haramnya. Nah ini hukum yang termasuk yang bisa dikeluarkan daripada hadis tersebut, ya. Dan sebenarnya termasuk juga, ya, jadi apa yang menjadikan pembahasan di sini, ya, karena apa? Kini kan kita katakan wadah itu kalau dikatakan adalah wasail thaharah, wasilahnya daripada wasilah, perantara daripada untuk kita bersuci. Kan kadang kita sering berwuduknya menggunakan wadah, lah ini jadi perantara untuk ngambil air, ya. Karena itu apa? Haramnya ini pun sekalipun adalah digunakan untuk kita dalam berwudu, untuk mandi dan yang sebagainya, hukumnya pun tetap adalah dimutlakan, hukumnya adalah haram, ya. Ini beberapa pembahasan daripada dua hadis ini, ya, bisa kita untuk lanjut dalam pertanyaan untuk berikutnya. Allahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.